Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bizar Al-Ghifari dari IT 301. Sini saya akan mempresentasikan tentang tugas UTS saya. Yang saya pilih itu adalah Traffic Light with the Flip-Flop. Oke, ini untuk rangkaian yang saya pilih. Selanjutnya, kita mengenai pembahasannya dulu. Rangkaian yang saya pilih ini menunjukkan lampu lalu lintas dengan D flip-flop. Nah, D flip-flopnya ini adalah sirkuit digital yang dapat menyimpan 1 bit data. D flip-flop ini digunakan untuk mengontrol lampu lalu lintas. Nah, untuk rangkaiannya tersendiri pun di sini ada 2 buah D flip-flop, 1 buah clock, dan 1 buah AND gate. Kemudian ada 3 buah lampu yang masing-masing memiliki warnanya sendiri, yaitu merah, kuning, dan hijau. Selanjutnya, saya akan mencoba mensimulasikan cara pembuatannya. Ya, di sini saya menggunakan circuitfirst.org untuk simulatornya. Sesuai dengan sirkuit yang tadi saya pilih, yaitu traffic light with the flip-flop. Di sini kita masih membutuhkan pertama clock-nya. Kita membutuhkan 1 buah clock, kemudian kita membutuhkan 2 buah D flip-flop, butuhkan 2 D flip-flop, saya taruh di sini, kemudian di sini, dan 1 buah AND gate. Kemudian untuk outputnya kita menggunakan 3 buah digital LED di sini, yang masing-masing mewakili warnanya tersendiri. Di sini saya akan milih merah sebagai warna paling atas, kemudian yellow, kita gunakan warna kuning, selanjutnya yang paling bawah kita gunakan warna hijau. Oke, untuk yang diperlukan sudah tersedia semua di sini. Sekarang selanjutnya kita hubung-hubungkan mulai dari clock terhubung ke AND gate, lalu clock-nya terhubung ke D flip-flop, sampai dengan si clock-nya ini terhubung ke masing-masing lampu yang sudah disediakan. Untuk pertama di sini clock-nya saya buat menuju, ini akan saya sebut flip-flop 1 dan ini flip-flop 2. Di sini clock-nya menuju clock flip-flop 1. Kemudian di sini untuk Q-nya kita akan langsung ke lampu kuning. Nanti selanjutnya akan saya berikan penjelasan bagaimana cara kerjanya. Sudah masuk lampu kuning, selanjutnya untuk Q inverse-nya ini akan kita hubungkan ke AND gate-nya. Sudah dihubungkan ke AND gate, selanjutnya si flip-flop satunya ini yang tersisa D-nya ini akan kita sambungkan juga ke D flip-flop. Kita sambungkan ke D flip-flop juga. Selanjutnya kita akan mengisi flip-flop 2.
untuk flip-flop 2-nya ini, untuk clock-nya ini akan kita arahkan untuk clock-nya ini di flip-flop 2 akan kita arahkan ke D flip ke arah AND gate-nya. Kemudian untuk dari flip-flop 2-nya ini akan ke Q, kita ke Q-nya dulu. Untuk Q-nya ini kita arahkan ke AND gate. Maaf, tadi di sini untuk clock-nya ini kita arahkan ke AND gate yang bagian atas. Nah, untuk si Q-nya ini baru kita arahkan ke AND gate yang bagian bawahnya. Lalu kemudian di sini untuk D-nya, untuk Q inverse-nya ini akan kita arahkan langsung ke si lampu merah. Kita arahkan ke lampu merah dan ujung AND gate-nya ini akan kita arahkan ke lampu hijau. Kemudian di sini ada D-nya yang belum terisi. D-nya ini akan kita arahkan ke lampu merah. Jadi kita akan memotong lewat jalur Q inverse untuk menyambung ke lampu merahnya. Nah, di sini sudah jadi rangkaian simulasinya. Untuk clock-nya di sini saya coba kasih 1 Hz. 1 Hz. Ini untuk clock-nya. Nah, ini sudah jadi hasil simulasi sirkuitnya dari traffic light with the flip-flop. Nah, selanjutnya kita lanjut lagi membahas cara kerja dari traffic light ini. Nah, di sini. Untuk cara kerja rangkaian, pada saat lampu merah itu menyala, berarti flip-flop U1 dan U2 berada dalam keadaan reset. Jadi di sini sama-sama 0. Jadi lampu merah akan menyala dan lampu kuning dan hijau akan mati. Selanjutnya, ketika lampu kuning menyala, berarti kita perlu mengubah nilai input di flip-flop U1 ini menjadi 1. Jadi ketika sinyal clock naik, flip-flop U1 akan menyimpan nilai inputnya yaitu 1. Keadaan baru flip-flop U1 akan menyebabkan lampu merah mati dan lampu kuning menyala. Lampu selanjutnya untuk cara kerja rangkaian lampu hijaunya. Untuk lampu hijau, menyalakan lampu hijau ini, kita perlu mengubah nilai input di flip-flop U2 menjadi 1. Ketika clock naik, flip-flop U2 ini akan menyimpan nilai input D-nya itu menjadi 1. Nah, keadaan baru flip-flop U2 ini akan menyebabkan lampu kuning mati dan lampu hijau menyala. Nah, proses ini akan berulang terus-menerus sehingga lampu lalu lintas akan menyala secara bergantian mulai dari merah, kuning, ke hijau, naik lagi ke atas, ke kuning, ke merah, balik lagi ke kuning, lalu ke hijau. Untuk rangkaian kerja simulasinya,
Seperti itu, selanjutnya ke ide pengembangan agar lebih aplikatif. Kita bisa menggunakan microcontroller untuk menggantikan rangkaian pemicu clock-nya tadi. Jadi microcontrollernya ini bisa kita program untuk memberikan sinyal trigger berdasarkan kondisi. Contohnya seperti kondisi lampu lalu lintasnya, lalu waktu atau data dari sensor. Nah, ketika kita menggunakan microcontroller ini, si lampu lalu lintasnya ini akan menjadi lebih fleksibel dan efisien. Selanjutnya kita bisa gunakan juga sensor. Nah, sensor ini dapat digunakan untuk memberikan data ke microcontroller yang tadi sudah kita gunakan. Jadi data ini tuh bisa digunakan untuk mengkontrol rangkaian traffic light secara otomatis. Misalnya, sensor lalu lintasnya dapat digunakan untuk mendeteksi jumlah kendaraan yang melintas. Jadi, sebanyak kita bisa mengontrol berapa banyak kendaraan yang melintas. Jadi data ini bisa digunakan untuk mengatur waktu sinyal lalu lintas. Misalnya sudah banyak kendaraan yang melewati lampu lalu lintas karena kondisi lampunya sedang hijau. Nah, dari banyaknya tersebut kita bisa memangkas untuk lamanya lampu hijau tersebut untuk kembali ke merah dan melanjutkan di lampu merah arah lain untuk menyala. Sekian untuk presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.